Riko dan Novi 9 tahun yang lalu di tahun 2012 mereka bertemu. Mereka berjanji untuk jadian mereka di tanggal 21 November di tahun 2012. Dan hari ini tepat tanggal yang sama dan bulan yang sama juga, 9 tahun setelah itu. Dan kali ini mereka juga jadian. Namun kali ini mereka lebih serius lagi masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, rancangan Tuhan yang luar biasa menjadi keluarga yang baru. Dan hari ini kita akan menikmati, kita akan menyaksikan bersama-sama pemberkatan nikah dari saudara terkasih kita, Riko dan Novi. Baik, saudara-saudara jemaat sekalian, Bapak Ibu keluarga yang terkasih jemaat, kita akan menyambut pengantin untuk memasuki ruangan ibadah. Untuk itu saya persilakan untuk kita sama-sama bangkit berdiri dan mengarahkan pandangan kita ke pintu masuk. Dan kita akan menyaksikan bersama Riko dan Novi. Sembilan tahun yang lalu, tepatnya 21 November 2012, mereka berdua mengikat satu perjanjian. 21 November 2021 mereka berdua sepakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Riko dan Novi. Inilah mereka berdua, luar biasa senyumnya, mantap sekali. Silakan. Iya. Dan saudara-saudara yang menyaksikan di rumah, inilah mereka berdua. Riko dan Novi bertemu waktu saat mereka di kampus mereka dulu ya. Mereka sama-sama terlibat dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Kristen dan Katolik, IMAKRISKA, di Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer di Malang. Dan saat hari ini Riko dan Novi akan dipersatukan dan akan diberkati sehingga mereka bukan lagi dua, tapi hari ini mereka akan menjadi satu. Dua belah keluarga besar akan menjadi satu keluarga yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan semuanya. Kita semua akan menjadi saksi ungkapan cinta kasih dari kedua mempelai di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan masuk dalam pemberkatan yang akan dilayani oleh Pastor Petra dari Benjamin Generation Church. Dan sekarang kita akan masuk dalam pengakuan dan janji nikah. Jadi kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan respon dari kedua mempelai, Riko juga Novi, dari setiap pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh Gembala Syira. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dan janji nikah. Sebagai hamba Tuhan yang akan memberkati dan menyatukan pernikahan mereka berdua, saya mewakili Tuhan akan menanyakan kepada Riko Hermawan dan Novi Kristi. Dan kedua mempelai harus menjawab dengan tulus dan tanpa paksaan di dalam suatu tanggung jawab sebagai seorang dewasa yang akan disatukan di dalam pernikahan. Kepada saudara Riko Hermawan, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaat bahwa saudara bersedia mengambil Novi Kristi sebagai istri saudara yang sah dan yang satu-satunya di dalam Tuhan, serta mau hidup bersamanya dalam pernikahan kudus seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti tubuh saudara sendiri, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat? Apakah saudara mau mengasuh dan merawatnya, mau menghormatinya dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat atau sakit, dan setia kepadanya selama saudara hidup? Apakah saudara bersedia menjaga kesucian perkawinan saudara sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan,
sepanjang umur hidup saudara. Apakah saudara bersedia dengan segenap hati dan dengan sukacita memegang teguh janji-janji Allah demi keselamatan pernikahan dan keluarga saudara? Bagaimana jawab saudara Riko Hermawan? Jawablah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu di hadapan Allah dan sidang jemaat yang mendengarkan. Ya, saya sungguh-sungguh bersedia dengan segenap hati. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bertanya kepada saudari Novi Kristi. Apakah saudari bersedia di hadapan Tuhan dan sidang jemaat yang hadir mengakui dan menerima saudara Riko Hermawan sebagai suami saudari yang sah dan satu-satunya di dalam Tuhan, dan bersedia hidup bersamanya dalam pernikahan kudus umur hidup saudari? Apakah saudari bersedia untuk tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja, menolong dan menopangnya, menghormati dan merawatnya dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudari hidup? Apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidup saudari? Apakah saudari bersedia dengan segenap hati dan dengan sukacita memegang teguh janji-janji Allah demi keselamatan pernikahan dan keluarga saudara sendiri? Bagaimana jawab saudari Novi Kristi? Jawablah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu di hadapan Allah dan sidang jemaat yang mendengarkan. Ya, saya sungguh-sungguh bersedia dengan segenap hati. Puji Tuhan. Hendaklah ya di atas ya Tuhan Allah dan sidang jemaat menjadi saksinya. Kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dan para hadirin yang menyaksikan dan mendengarkan janji-janji ini, saya bertanya, apakah Bapak dan Ibu, saudara-saudari bersedia mendukung dan mendoakan kedua saudari ini dalam pernikahan mereka? Kalau sidang jemaat dan para hadirin mendengarkan bersedia, bersama katakan amin. 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 Puji Tuhan, kita tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pada hari ini, Minggu 21 November 2021, saya Riko Hermawan mengambil engkau, Novi Kristi, menjadi istriku satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih karunia Tuhan Yesus, saya berjanji di hadapan Allah dan jemaat Kristus akan selalu mengasihi, menyayangi, dan menghormati engkau, memiliki dan mempertahankan engkau sejak saat ini dan seterusnya, baik saat suka atau duka, kelimpahan atau kekurangan, sehat ataupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Kiranya anugerah Tuhan Yesus menyertai, menolong, dan menunggukan saya dalam menggenapi janji nikah saya ini. Pada hari ini, Minggu 21 November 2021, saya, Novi Kristi, menerima engkau, Riko Hermawan, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, saya berjanji di hadapan
Allah dan jemaat Kristus untuk selalu mengasihi, tunduk, menolong, dan menghormati Engkau, memiliki dan mempertahankan Engkau sejak saat ini dan seterusnya, saat suka atau duka, saat kelimpahan atau kekurangan, saat sehat ataupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Kiranya anugerah Tuhan Yesus menyertai, menolong, dan meneguhkan saya dalam menggenapi janji nikah saya ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tepuk tangan dulu buat mereka. Puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan, utusan Yesus Kristus, saat ini memberkati saudara Riko Hermawan dan saudari Novi Kristi sebagai pasangan suami istri yang sah dan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus sampai maut memisahkan kalian. Di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberkatilah kiranya engkau sebagai satu keluarga Tuhan Allah sejak hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya rumah tangga dan anak cucumu yang akan diberikannya kepadamu dengan kasih karunia dan kebenaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengangkat wajahnya terhadap rumah tanggamu di dalam terang penebusan Kristus. Tuhan memberikan kepadamu dan keluargamu shalom-Nya yang indah, kesehatan, keutuhan, perlindungan, damai sejahtera, dan keharmonisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan, doa pemberkatan sudah selesai dan Riko dan Novi sudah sah sebagai pasangan suami istri di dalam Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan dulu. Puji Tuhan ya. Sekarang Baik, kita sudah menyaksikan tadi pemberkatan. Jadi sekarang Riko dan Novi sudah bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Riko, silakan 1, 2, 3, silakan perlahan-lahan ditatap di balik cadar itu wajah yang cantik. Inilah yang akan mendampingimu seumur hidupmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan saatnya kita akan menyaksikan Riko akan memberikan cium kudus kepada istrinya yang sekarang sudah sah menjadi pendampingnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang ada di rumah juga sama-sama kita akan menyaksikan cium kudus yang akan diberikan oleh Riko kepada istri tercinta Novi Kristi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Puji Tuhan. Saya persilakan mempelai menghadap jemaat. Kita sambut dengan tepuk tangan. Inilah pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan, Riko Hermawan dan Novi Kristi. Puji Tuhan. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain.
for you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain. Selamat pagi, shalom untuk semuanya. 24 Januari 1992 saya dilahirkan dari mama dan papa waktu itu. Tetapi saya dibesarkan oleh mama karena papa waktu itu udah pergi terlebih dahulu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih untuk mama yang sudah membesarkan saya, lalu untuk papa yang udah membesarkan saya juga. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak. Silakan Novi, ada yang disampaikan untuk menghadap Bapak. Terima kasih untuk mama dan papanya Koko Riko yang sudah bantu rawat dan besarkan sampai sekarang. Minta untuk selalu didoakan supaya apa yang kami kerjakan itu semuanya boleh lancar. Ya, silakan Riko dan Novi. Ya. Untuk mami sama papi, terima kasih gitu. Dengan segala kekurangannya, nggak pernah memberikan anaknya itu kekurangan. Terima kasih sudah besarkan Vivi sampai sekarang. Minta mami sama papi doanya yang nggak pernah putus, yang Vivi percaya hari ini boleh terjadi seperti ini itu karena doanya mami sama doanya papi yang nggak pernah berhenti. Untuk mami sama papi, terima kasih banyak telah melahirkan Novi. Minta doanya untuk kedepannya kita boleh menjalani keluarga yang baru ini dengan baik dan dengan benar di hadapan Kristus. Kita sangat bersyukur bahwa kejadian hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bisa mempertemukan dua keluarga besar, keluarga Riko dan keluarga Novi. Dan hari ini mereka berdua sudah menjadi rumah tangga yang baru, sudah diberkati
Dan saya percaya kejadian hari ini akan dikenang buat keluarga, saling mendoakan, saling mendukung, dan saling memberikan kekuatan. Saya percaya 9 tahun ya. 9 tahun pacaran lumayan lama. Jadi saya percaya sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Keluarga besar juga udah saling mengenal. Dan biarlah di rumah tangga yang baru ini kami saya mewakili dari pihak gereja menyambut keluarga yang baru, bukan lagi Riko atau Novi, tapi Bapak dan Ibu Hermawan. Amin, puji Tuhan. Biarlah keluarga ini akan menjadi berkat bagi keluarga besar, kedua belah pihak. Mereka boleh menjadi terang kemuliaan, menjadi berkat buat keluarga besar. Dan untuk itu pesan dari kami sebagai pihak gereja, tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong, membuka jalan, memberikan hikmat, bahkan membuat segala sesuatunya sukses dan berhasil. Dan untuk itu dari pihak gereja, biarlah tetap andalkan Tuhan. Dalam segala sesuatu apapun yang kalian hadapi dalam rumah tangga, tetap andalkan Tuhan. Itu aja, dan kami dari pihak gereja mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh rumah tangga yang baru, dan bisa mewujudkan impian orang tua, ya, diberikan anak yang diberkati Tuhan. Itu aja, dan saya terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Yang pasti pertama, saya mewakili keluarga besar Riko sama Novi mengucapkan banyak terima kasih untuk undangan yang udah hadir di tempat ini. Terima kasih juga untuk Tuhan pastinya atas berkatnya. Tanpa Dia saya nggak akan bisa seperti ini. Itu special thank you juga untuk Tommy, Lydia, dan Bu Lilis yang dari awal bantu dari nol, bantu sampai sekarang ini. Thank you banget untuk semuanya. Lalu untuk jemaat, kalau misalkan nanti jam 3 kalau tidak ada acara, kami mengundang jemaat di sini untuk boleh hadir di perayaan pernikahan kami nanti di Grand Olimo. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kejadian-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih karena sejak kami dari dalam kandungan perut ibu kami, firman-Mu berkata bahwa Engkau telah menyebut nama kami masing-masing. Dan kami percaya ada rencana Tuhan bagi kami ketika kami hadir dalam dunia ini. Olehnya tidak akan pernah berhenti kami bersyukur untuk melihat setiap keajaiban Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Bahkan hari ini kami juga bisa melihat ada rencana Tuhan yang telah digenapi bagi anak kami yang terkasih, saudara kami di dalam Tuhan, yaitu Riko dan Novi. Engkau telah memberkati mereka dalam satu hubungan pernikahan yang kudus di dalam firman Tuhan. Dan kami percaya ini semua adalah rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Engkau yang telah mempertemukan, Engkau juga yang telah mempersatukan. Engkau akan memimpin mereka, menuntun dalam situasi apapun di dunia ini. Engkau adalah Tuhan yang setia,
yang tidak akan pernah meninggalkan mereka. Olehnya Bapak, kami bersyukur saat ini, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami jemaat Tuhan tempat ini maupun yang mengikuti secara online, kami percaya kami semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera sekali lagi buat kita semua. Shalom. Shalom. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita bisa melihat Riko dan Novi diberkati Tuhan. Saya lupa bulan apa ya kita ketemu, sudah lama sekali. Bulan Mei kalau tidak salah ya, kita bertemu melalui Zoom. April Zoom. April ya. Zoom. Oke. Dan kami dipertemukan oleh Bu Lilis. Thank you Bu Lilis ya. Puji Tuhan, biar tetap selamanya kerjasama kita. Baik, saudara, dan ini adalah jalan yang baik yang telah Tuhan arahkan sehingga bisa bertemu dengan Riko dan Novi. Saudara, mereka telah melalui sesi konseling pranikah yang cukup panjang, ya, 6 kali pertemuan, dan saya nyatakan mereka sudah lulus mengikuti semua pelajaran apapun yang dibutuhkan untuk menghadapi pernikahan mereka. Kalau sudah ingin tahu, bisa tanya langsung sama Novi dengan Riko. Puji Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bahwa hari ini Tuhan telah menyatakan janjinya buat mereka, sehingga ada rencana Tuhan yang terjadi. Tetapi bagaimanakah mereka bisa melangkah saat ini? Tentunya ketika mereka memulai bersama dengan Tuhan, haruslah Tuhan yang menuntun setiap langkah mereka, karena mereka percaya di dalam Yesus Kristus ada keberhasilan di dalam rumah tangga. Tuhan yang menuntun, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita belajar taat, mendengar firman Tuhan, dan menjadikan perjalanan mereka berhasil. Olehnya, saya akan mengawali dalam satu ayat firman Tuhan. Saudara, di tangan saudara masing-masing ada ayat firman Tuhan yang akan saya baca. Ya, di secara online juga saudara bisa lihat, saya join secara Zoom. Nah, saya akan baca dulu dalam Matius 19 ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya baca dulu ini. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Saudara, yang tanya pemimpin agama, tanya kepada Yesus yang adalah guru agama waktu itu. Ya, dan sebenarnya motivasinya hanyalah mencobai apakah Yesus ini sebagai guru bisa memberikan jawaban yang tepat waktu itu. Kenapa? Karena tujuan mencobai untuk mencari kesalahan. Ya, sebenarnya mereka tahu cerai itu dilarang, betul? Ya, cerai itu dilarang. Dalam agama apapun sebenarnya, ya, tidak ada yang namanya agama mengharuskan umatnya untuk cerai. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, Yesus dicobai. Nah, sekarang apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan yang ingin menjebak, ya, dan membuat mungkin Yesus dalam posisi yang serba salah? Nah, apa yang dikatakan ayat yang keempat? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Saudara, ternyata masalah yang dihadapi oleh kita semua mungkin di dalam rumah tangga dan itu mengarah kepada perceraian. Yesus langsung mengingatkan mereka kepada penciptaan pertama. Wow, saudara, penciptaan pertama. Karena di sini saya garis bawahi di situ, Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi saudara harus kembali flashback lagi kepada penciptaan pertama. Kalau nanti Riko dengan Novi mengalami perdebatan, ya itu biasa dalam rumah tangga. Ya, saya biasa kalau tidurnya lurus. Loh, kok suami saya bangun kakinya udah melintang sana dan sini, saudara. Ya, ada yang tidurnya tenang, ada yang suka ngorok.
Jadi itu adalah perbedaan warna dari setiap individu. Tetapi kadangkala kita secara daging ini tidak bisa menyesuaikan dengan beberapa perbedaan. Nah, oleh sebab itu kadang terjadi miskomunikasi, dan waktu kita piara itu dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, simpan di dalam hati, tidak diselesaikan, maka akan terjadi yang namanya kayaknya saya tidak cocok. Nah, arahnya mungkin ya udahlah kalau gitu kita jalan masing-masing. Nah, firman Tuhan mengingatkan, mulai ingat kembali kepada permulaan. Artinya, kalau nanti terjadi perdebatan, ingatlah janji nikah. Amin. Ingatlah hari ini, tanggal 21 November 2021, saya sudah mengucapkan janji nikah. Apapun yang terjadi, aku tetap setia. Amin. Ya, aku tetap mendukung kamu dalam kondisi apapun. Ingat itu. Ya, oleh sebab itu penting sekali kita ada dalam rumah Tuhan untuk kita terus setiap minggu diperbaharui oleh firman Tuhan. Nah, Yesus mengajarkan kepada orang Farisi waktu itu kembali ke penciptaan. Kenapa? Ternyata di awal penciptaan ini Tuhan itu telah membentuk satu lembaga yang disebut pernikahan. Saudara bisa bayangkan waktu manusia itu sendiri di dalam hati Tuhan, dia melihat, wah, tidak baik kalau Riko seorang diri. Begitu maksudnya Tuhan. Saudara bisa bayangkan, itu awal penciptaan. Mungkin Riko baru lahir, Tuhan sudah mulai berpikir dalam hatinya, tidak baik kalau dia seorang diri. Karena kita mengarah kepada penciptaan. Nah, sekarang ayat yang kelima. Saudara lihat, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yuk bersama saya, satu daging. Nah, satu daging. Saudara harus paham nih, satu daging. Kalau satu daging itu sudah tidak terpisahkan. Materi keberapa ini? Satu daging. Ya, pertemuan kita yang ketiga, kita bahas satu daging. Saudara, saya kasih gambaran. Ada perangko yang ditempel di, atau materai ditempel di kertas, dan tempelannya itu pakai lem super. Oke? Kenapa saya kata lem super? Karena yang berkati Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak ada satupun manusia yang bisa menceraikan, berarti tidak ada. Sudah bayangkan, udah nempel. Dan kita coba memisahkan dengan teliti. Apakah bisa? Tidak, saudara. Bisa terpisah, iya. Tapi ada bagian-bagian yang tertinggal di satu sisi dan satu sisi yang lain. Nah, saya mau katakan begini, hubungan yang sudah diberkati Tuhan, sebenarnya ini adalah hubungan yang mengarah kepada keintiman. Alkitab bilang satu daging, itu sebenarnya mengarah kepada seks. Oke, seks kalau di dalam pernikahan yang sudah diberkati itu sah. Amin. Kenapa? Karena sudah diberkati Tuhan, sudah disahkan. Seks di luar nikah yang bahaya. Kenapa? Sudah menjadi satu daging, tapi tanpa berkat, dan tiba-tiba mereka pisah. Saudara bisa bayangkan, ada yang melekat satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saudara, paling penting bagi anak-anak muda itu menjaga kesuciannya sampai pemberkatan. Lalu, kenapa? Karena ini bicara satu daging, sulit untuk dipisahkan. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan mengarahkan Riko dan Novi untuk menjadi satu daging. Amin. Saudara lihat, kenapa Tuhan itu membawa mereka ke dalam satu seks? Saudara, seks itu adalah anugerah Tuhan. Ya, hubungan itu adalah anugerah Tuhan. Halo. Ya, hubungan itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu berkat, tetapi di luar Tuhan itu yang bahaya. Tuhan mau diberkati dulu, sebelum menikmati seks. Seks untuk dinikmati. Oleh sebab itu, rumah tangga itu sebenarnya bukan bicara tentang kewajiban, tapi bagaimana bisa menikmati satu dengan yang lain. Kenapa orang bisa bercerai satu dengan yang lain? Kenapa mereka sudah tidak bisa menikmati satu dengan yang lain? Oke?
Apa yang ada dalam kehidupan mereka? Nanti kita lihat, saudara. Nah, saya baca dulu di dalam ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, yuk kita kembali ke penciptaan awal. Di mana itu? Kitab Kejadian. Itu sudah ada ayatnya, ya. Saya akan baca. Ini ayat yang terakhir buat kita, bagian terakhir. Kejadian 2 ayat 18. Dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, yang masih single, tidak baik seorang diri. Colek yang masih single. Oke, Kak Riko nggak boleh colek Novi, ya. Sekarang sudah. Jadi kalau sudah ada pasangan berarti baik di mata Tuhan. Amin. Nah, jadi terus saudara, ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Jadi ternyata Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam, diambil saudara. Tapi bagaimana Hawa diciptakan? Ya, Adam dibuat tidur. Nah, saya punya strategi nih dalam rumah tangga. Oke, Riko, nanti besok-besok ya. Novi cerewet, daripada balas satu dengan yang lain, ada Alkitab memberi hikmah. Pergilah tidur. Oke, kenapa? Karena memang kita tidak bisa memahami pasangan kita. Alkitab mengatakan Adam sementara tidur waktu Hawa diciptakan. Bagaimana cari tahu? Tanya sama Tuhan. Tuhan yang ciptakan Hawa. Sampai hari ini, yang saya sudah menikah dengan istri saya kurang lebih 12 tahun, ya. Sampai hari ini saya mau jujur kepada Bapak Ibu Saudara, saya kurang bisa memahami. Ya, saya masih belajar siapa istri saya ini. Kenapa Saudara? Kan ini perjalanan pernikahan. Saling memahami. Bahwa waktu kita tahu, kita belajar saling menerima karena kita diberikan kasih dari Tuhan. Amin. Jadi Saudara, seperti itu. Karena bapak-bapak kan ngumpul. Kan nggak tahu deh si ibu ngomong apa, nggak ngerti deh. Ya, dan kita nggak ngerti. Kenapa? Adam waktu itu lagi tidur ketika Tuhan menciptakan Hawa. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang Tuhan katakan? Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi tiba-tiba Hawa diciptakan, terus disodorkan kepada Adam. Nah, bagaimana reaksi daripada Adam? Ayat yang ke-23. Lalu berkatalah manusia itu, Adam berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Wow. Sudah lihat? Inilah tulang dari tulangku. Bukan bahasa orang Medan ya. Ya, bukan. Ini tulang, artinya ini bagianku. Satu daging. Nah, ini diakui. Biasa kalau awal pernikahan mengakui tulang dari tulangku. Gak tahu nih 10 tahun, 20 tahun ke depan siapa dia? Nggak tahu. Kita berdoa tidak demikian, amin. Ya, tetap akui. Inilah tulang dari tulang. Oleh sebab itu, saudara, menghadapi masa-masa krisis di dalam pernikahan, Tuhan itu mengajarkan, ayo kembali ke penciptaan awal. Artinya kembali ke dimana kita sudah diberkati, kita mengucapkan janji nikah. Karena itulah Tuhan mulai memberikan pasangan kita. Dan saya percaya Novi adalah pasangan dari Tuhan untuk Riko. Demikian sebaliknya, Riko terhadap Novi. Oke? Tidak ada yang namanya salah pilih, tidak ada yang salah pilih. Kita sudah pilih. Semua kita memiliki kebebasan untuk memilih, bukan? Dan Tuhanlah yang menyempurnakan pilihan kita. Saudara, semuanya tergantung kita. Baik, nah sekarang ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi saudara, Yesus mengutip apa yang ditulis oleh Musa. Karena Musa melihat suatu penglihatan
dia melihat kejadian awal mulanya, Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Musa. Ini terjadi pada awal penciptaan. Nah, saya akan bawa dalam satu gambaran yang menarik di sini. Baik, saudara lihat slide yang selanjutnya, yang bagian halaman belakang. Saya akan tutup dengan bahasa Ibrani. Ya, kita sedikit belajar, saudara. Tadi kita baca di dalam ayat demi ayat, tidak dikatakan suami dan istri, betul tidak? Di situ cuma dikatakan laki-laki dan perempuan, atau dikatakan itu adalah manusia. Nah, karena Alkitab di dalam Perjanjian Lama itu bahasa aslinya dari Ibrani, maka saya ingin mengajak saudara untuk belajar sedikit bahasa Ibrani. Boleh? Oke ya, 5 menit saja dan saya akan akhiri ini, saudara. Nah, slide yang pertama, saudara lihat, itu ada 3 huruf. Bacanya dari kanan ke kiri, ya. Jadi slide pertama itu sudah bisa baca is. Yuk bersama saya, is. Is itu adalah pria atau laki-laki. Terdiri dari 3 huruf. Ada alef, ada yud, ada sin. Nah, sekarang di bawahnya ada Isya. Yuk bersama saya, Isya. Isya itu adalah wanita. Oke, ada hurufnya 3, saudara. Ada huruf alef, ada sin, ada he. Oke, nah, saudara lihat dari kedua nama pria dan wanita ini ada yang memiliki kesamaan. Oke, kesamaan huruf. Jadi ada 2 huruf yang sama, betul tidak? Ya, di situ ada alef. Pertama alef, di bawahnya ada alef. Yang berikut ada sin dengan sin. Nah, saudara tahu nggak? Di antara huruf-huruf itu ada yang berbeda, saudara. Coba kita lihat dulu yang men dulu, laki-laki. Ya, itu ada yud. Yud itu kalau arti di dalam Ibrani, kalau dia gambar, itu kepalan tangan. Oleh sebab itu laki-laki itu bekerja. Oke? Pria itu bekerja. Nah, kalau alef itu gambar piktogramnya itu adalah lembu. Lembu itu leader, pemimpin. Jadi pemimpin yang suka kerja. Oke? Sedangkan sin di sini yang bentuk mahkota itu artinya adalah gigi atau sesuatu yang diucapkan. Oke? Nah, ini identik nih. Pria wanita ada 2 hal yang sama. Pemimpin, betul? Dan gigi. Oke. Nah, ini yang terjadi coraknya di dalam rumah tangga. Dua-dua punya pemikiran, maju bersama. Maunya seperti ini, maunya seperti itu. Saudara, ini dari dasar namanya saja sudah seperti itu. Ya. Nah, sekarang berbeda dengan wanita. Wanita ditambahkan 1 huruf lagi apa? Hey belakangnya. Ya, itu hey. Hey itu adalah kasih karunia. Kenapa disebut wanita itu penolong? Karena dia memiliki kasih karunia. Dia lebih kuat daripada Riko. Saya mau tanya. Ini jujur ya. Seandainya ini bapak-bapak, kalau seandainya pasangannya, ya pasangan bapak-bapak nih termasuk saya, dipanggil Tuhan, yang bapak-bapak mau tanya, mau nikah lagi nggak? Hah? Mau nikah lagi nggak? Kayaknya saya butuh deh ya. Oke? Bapak-bapak. Tapi kalau ditanya, ibu-ibu tanya ya, kalau seandainya bapak-bapak dipanggil mau nikah lagi nggak? Ibu-ibu bilang begini, nggak. Cukup 1 saja. Amin, ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu kesannya lebih kuat, lebih banyak anugerah Tuhan. Wow. Ya, puji Tuhan. Jadi dalam apapun kita sudah mengetahui ini karakter kita masing-masing. Nanti Riko akan menemukan, oh ternyata Novi ini seperti ini. Dia tangguh. Puji Tuhan. Sudah diberkati? Amin. Dan dari 2 nama itu, dari 2 huruf, ya, diambillah, dipisahkan antara 1 yud dengan he itu membentuk nama Tuhan, yaitu Yah. Yuk bersama saya, Yah. Jadi Yah di sini ternyata nama Tuhan ada di antara baik pria maupun wanita. Jadi saya mau katakan begini buat kita semua. Saudara, kita tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Lihat,
di dalam Tuhan, di dalam hidup kita masing-masing, baik pria maupun wanita, Tuhan hadir. Wow, seperti hari ini Tuhan memberkati mereka. Puji Tuhan. Tapi kalau seandainya nama Tuhan diambil, itu saudara bisa melihat slide yang ketiga, mereka berdiri sendiri. Oke, dan memiliki arti yang sama. Artinya adalah api. Ya, kalau dibaca adalah S. Ya, bersama saya S. Nah, Ibrani bilang S itu ternyata api. Jadi kalau Tuhan nggak ada di dalam rumah tangga, wow, kayaknya rumah tangganya itu kebakaran. Ya, panas dan mengarah kepada kehancuran. Oleh sebab itu, kenapa setiap hubungan kita harus dibawa kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Kalau ada masalah di kemudian hari, saya mau katakan buat Riko dan Novi, datanglah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera dalam rumah tangga. Puji Tuhan. Dan lagi yang terakhir, saudara. Ya, kenapa tadi saya katakan di dalam ayat yang kita sudah baca, kenapa tidak dikatakan suami, tidak dikatakan istri? Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa seperti itu? Ini pelajaran kita yang ketiga ya. Ya, kenapa saudara? Alasannya satu. Di dalam bahasa Ibrani tidak dikatakan suami dan istri, tidak. Dikatakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau menyebut suami dan istri, kata ini akan muncul is atau tidak isya. Jadi di pandangan Tuhan, baik suami itu sama dengan laki-laki, baik perempuan itu sama dengan istri. Nah, apa yang kita bisa belajar hari ini? Kenapa Tuhan Yesus itu mengingatkan tentang perceraian? Ya, karena ada masalah perceraian, Tuhan mengingatkan tentang penciptaan. Ada pria dan wanita. Saya mau ingatkan buat Riko dan Novi, selalu melihat Novi bukan sebagai istri, tapi sebagai apa? Kekasih. Ini pelajaran kita. Sebagai wanita yang didatangkan Tuhan. Kenapa? Karena orang itu psikologinya kalau sudah menikah, pikirannya apa? Tanggung jawab, sekolahin anak, harus memenuhi kebutuhan. Jadi semua bicara tanggung jawab. Kalau ada kata suami dan istri. Oleh sebab itu di dalam Alkitab, Tuhan itu tidak mengartikan suami dan istri, tetapi tetap mereka di pandangan Tuhan pria dan wanita. Coba yang bapak-bapak sekarang, kalau lihat istri, aduh. Tapi coba lihat kalau wanita lain, wah, harusnya saya menikah dengan yang ini. Oke, psikologinya berbeda. Kenapa? Ya, itu dia istri. Saya mau ingatkan buat Riko dengan Novi, lihatlah dia seperti 9 tahun yang lalu, kekasih kamu, pujaan kamu. Ya, supaya apa? Pernikahan itu bisa dinikmati. Sama seperti Novi. Lihatlah Riko seperti pujaan, cinta mula-mula. Amin. Ya, dia tetaplah pria yang didatangkan Tuhan. Dan inilah maksud daripada Tuhan Yesus. Biar kita diberkati dengan hal ini. Amin. Ya, Tuhan ingin supaya perjalanan Riko dan Novi itu berjalan dengan kehendak Tuhan. Dijauhkan dari perceraian, dijauhkan dari perselisihan, tetapi melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pernikahan daripada Riko dan Novi. Puji Tuhan. Demikian yang bisa saya sharing buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Sesuatu yang Kau telah tanamkan di dalam hati kami, untuk melihat pasangan kami adalah pasangan yang berasal dari Tuhan. Tetaplah dia pria yang datang dari Tuhan, tetaplah dia wanita yang datang daripada Tuhan. Dia yang kami lihat dan kami puji, karena dia didatangkan dari Tuhan. Melihat dia sebagai seorang pasangan, baik dia pria maupun wanita. Tuhan, kami ucap syukur. Hari ini Tuhan mengembalikan kami kepada cinta kami yang mula-mula ketika kami melihat kekasih kami, pasangan kami yang dahulu Tuhan mengingatkan. Bahkan sekarang menjadi satu pelajaran buat Riko dan Novi untuk
mereka bisa saling melihat kebutuhan satu dengan yang lain, saling memberi satu dengan yang lain, saling menikmati akan hubungan mereka, dan biarlah perjalanan mereka perjalanan dalam rumah tangga yang berhasil. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Dan saat ini Bapak, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak berkati kami masing-masing untuk melihat Yesus Kristus yang telah disalibkan bagi kami di putaran yang lalu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Buat yang beragama Kristen, saya persilakan kita bangkit berdiri. Nanti sudah bisa menerima roti dan anggur. Kita nyanyikan lagu yang kedua, Telah Kulihat Bukti Kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku Dengan darah-Mu yang Kristen bisa berdiri. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Baik, mari kita angkat roti di tangan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Tubuhnya telah menanggung setiap kelemahan kita, sakit penyakit kita, menanggung semua kutuk kita, dosa dan pelanggaran kita, bahkan kematian telah ditanggungnya di atas kayu salib. Kita berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan tubuh-Mu. Engkau menyediakan bagi kami kesehatan, umur yang panjang, dilepaskan dari setiap sakit penyakit. Dalam doa dan harapan kami bisa berharap akan kehidupan yang diberkati Tuhan, penuh dengan kesehatan. Olehnya kami akan makan dengan penuh iman. Oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kita makan dalam nama Yesus. Amin. Inilah darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas Kalvari. Darahnya telah menghapus, membayar lunas semua dosa dan pelanggaran kita. Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus buat pembayaran lunas yang telah Kau wakilkan dengan darah-Mu bagi kami. Saat ini kami bersyukur, kami diingatkan bahwa semua dosa-dosa kami sudah diampuni. Olehnya kami minum dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita minum.
Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat perjamuan kudus yang adakan bagi kami. Kami bersyukur kami bisa mengingat akan peristiwa kematian-Mu menggantikan kami di atas kayu salib. Kami yang seharusnya dihukum, tapi Engkau, Tuhan, menjadi manusia. Engkau yang tanpa dosa, Engkau yang tidak mengenal dosa, tidak pernah melakukan dosa. Engkau sendiri mengambil semua dosa-dosa kami dan menggantikan kami di atas kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran, kesalahan yang telah kami perbuat, sehingga kami sekarang dijadikan benar bukan karena usaha kami, tapi karena anugerah pemberian daripada Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan kami benar di hadapan Tuhan Allah Bapa. Dan olehnya kami bersyukur Bapa, kami adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Kami anak-anak perjanjian dalam Yesus Kristus. Kami bisa menikmati akan setiap manfaat daripada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kehidupan yang baru yang telah Kau berikan kepada kami. Bahkan peristiwa kematian-Mu mau berkat bagi setiap rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak, terima kasih. Kau ucap syukur hari ini Engkau telah memberkati setiap apa yang telah kami rencanakan
Dan hari ini telah terlaksana pemberkatan nikah yang dihadiri oleh perkenan Allah. Dan Tuhan telah memberkati baik Riko maupun Novi sebagai pasangan suami istri yang sah di dalam Tuhan. Dan apa yang telah kau ikatkan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun juga. Mereka terikat selamanya sampai maut memisahkan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan selalu hadir dan menyertai perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang menyaksikan, biarlah kami dibangun di dalam iman, karena kami melihat ada rencana Tuhan yang indah dari orang-orang yang kami kasihi, yaitu Riko dan Novi. Terima kasih Tuhan telah menguatkan juga kami yang hadir, baik di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Akhirnya kami akan pulang dan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Dan Tuhan, kami berdoa buat acara resepsi sebentar, bahkan ada tepai juga. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati biar berjalan dengan baik. Tuhan sendiri menjauhkan kami dari setiap mara bahaya, dari setiap kecelakaan, dari setiap yang kami tidak inginkan. Bahkan Tuhan menghancurkan virus COVID-19 bagi kami dalam nama Yesus, sehingga kami terlindungi, terjaga, terpelihara, diberikan kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang menyertai kami. Saat ini kami akan menerima berkat perlindungan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati kehidupan kami. Jemaat yang diberkati, mari arahkan tanganmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya, Dia menyertai engkau dengan kemuliaan. Dia memberkatimu, Dia memberkati pasangan hidupmu, Dia memberkati anak-anakmu, Dia memberkati buah kandunganmu, Dia memberkati setiap pekerjaanmu, Dia memberkati seisi rumahmu. Tuhan sendiri memberkati engkau dari berkat perjanjian Abraham, dari berkat di dalam Ulangan pasal 28, bahkan berkat di dalam Mazmur perlindungan, Mazmur 91. Tuhan sendiri yang menyertai engkau, menjaga dan memelihara. Tuhan mengangkat engkau, dan Tuhan menjauhkan dari setiap malapetaka, mara bahaya, dari setiap serangan virus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadikan perjalanan berhasil, karena Dia sendiri memberikan engkau shalom, damai sejahtera, keutuhan, perlindungan, kesehatan, dan umur yang panjang. Pulanglah dengan mengetahui bahwa Allah Immanuel, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bersama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibadah sudah selesai.